Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reksi, NIM 8573069119, mahasiswa UT Bogor. Tujuan saya membuat video ini yaitu melengkapi tugas praktikum IPA di SD PDGK 4107, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perlu kita ketahui, makhluk hidup itu ciri-cirinya: 1. Bernafas, 2. Makan dan minum, 3. Tumbuh berkembang, 4. Berkembang biak, 5. Menerima dan memberikan respon, 6. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, 7. Ada metabolisme dalam tubuh makhluk hidup, 8. Bisa bergerak, 9. Mampu beradaptasi. Perlu kita ketahui, makhluk hidup bukan hanya manusia. Ternyata hewan dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Untuk itu, mari kita kenali secara detail. Selain manusia, ternyata hewan dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Kita mulai dari hewan. Yang pertama yaitu kucing. Kucing merupakan hewan mamalia. Hewan yang dapat melahirkan sebanyak 3 atau 4 anak sekaligus. Kucing memiliki lebih dari 2 kelenjar susu. Dapat melakukan pelahiran hingga 4 anak kucing. Kucing seperti biasanya memakan tulang dan dia juga meminum air. Yang kedua, ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan kawin dengan cara si jantan dan betina melakukan perkawinan. Yang ketiga, burung. Burung memiliki sepasang sayap pada umumnya. Digunakan untuk terbang, dan burung juga memiliki sepasang kaki untuk berjalan. Bulu burung berganti minimal sekali dalam 1 tahun. Telur yang dihasilkan oleh burung tentu saja itu adalah cara burung untuk berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka juga melakukan perkawinan antara si betina dan si jantan. Yang keempat, ikan. Ikan mempunyai rangka bertulang sejatinya, yaitu bertulang rawan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang kelima, katak. Katak memiliki selaput tipis di antara jari kakinya. Selaput tersebut memberikan luas permukaan yang besar. Permukaan yang sangat besar membantu katak untuk mendorong air. Katak memakan serangga seperti lalat, siput, dan cacing. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Itulah 5 makhluk hidup yang berupa hewan. Sekarang, kita kenali makhluk hidup yang berjenis tumbuhan. Marilah kita kenali 5 makhluk hidup yang berupa tumbuhan. Yang pertama, singkong. Singkong memiliki tulang daun. Tanaman ini termasuk daun tunggal. Singkong termasuk tanaman dikotil atau tumbuhan berbiji. Cara berkembang biak singkong yaitu dengan cara memotong batang atau bisa disebut stek batang. Yang kedua, jati. Jati memiliki bentuk tinggi besar dengan daya tahan stabil dan kuat. Cara berkembang biak pohon jati yaitu secara generatif. Apa itu generatif?
yaitu benih yang berasal dari buah pohon jati tersebut, biasanya buah jati yang jatuh dari pohonnya bisa berkecambah dan tumbuh dengan sendirinya. Akan tetapi untuk menghasilkan bibit jati dalam jumlah banyak diperlukan pembibitan. Yang ketiga, pisang. Pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisang. Pohon yang disebut tunas. Ciri pisang yaitu berakar serabut. Batang tidak bercabang, tidak memiliki kambium atau tulang daun sejajar. Biji berkeping satu. Yang keempat, pepaya. Pepaya merupakan tanaman berbatang tunggal dan tumbuh tegak. Pepaya berkembang biak dengan biji yang dihasilkan dari penyerbukan. Tumbuhan yang terakhir yaitu lengkuas. Lengkuas memiliki daun tunggal, bertangkai pendek, berbentuk daun lanset memanjang. Ujungnya runang, pangkalnya tumpul, dan tepinya rata. Cara lengkuas berkembang biak yaitu dengan cara potongan rimpang yang telah bertunas. Setelah kegiatan praktek ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua ialah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ada gerak seismonasti, niktinasi, dan geotropisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Gerakan seismonasti ada 3, halus, sedang, dan kasar. Di sini saya sendiri akan mempraktekkan gerakan atau sentuhan halus pada tumbuhan putri malu. Ini gerakan halus. Bisa kita lihat tadi di video juga, gerakan halus ini tanaman putri malu tersebut bergerak atau menutup secara pelan. Gerakan seismonasti yang kedua yaitu gerakan sedang. Pada gerakan sedang ini putri malu tertutup lebih cepat daripada gerakan yang dipukul dengan halus. Selanjutnya gerakan seismonasti yang ketiga yaitu gerakan kasar, di mana gerakan kasar ini lebih cepat daripada gerakan halus dan gerakan sedang. Gerakan yang kedua yaitu gerakan niktinasi, di mana kita akan mencoba menutup daun putri malu atau tumbuhan putri malu dengan sebuah kardus yang tertutup rapat, tidak ada celah sama sekali. Nanti saya tutup ini dan stopwatch sebagai hitungan waktu. Baiklah, di detik 50 kita akan melihat respon atau reaksi dari tumbuhan putri malu tersebut. Kita akan melihat setelah waktu 30 menit reaksi daripada tumbuhan atau tanaman putri malu. Mari kita lihat. Bisa kita lihat tanaman putri malu setelah 30 menit dalam keadaan tertutup, yaitu dia menutup semua. Kemudian kita akan mempraktekkan ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu respirasi pada makhluk hidup. Respirasi pada makhluk hidup. Yang pertama, respirasi memerlukan udara atau oksigen. Yang kedua, respirasi menghasilkan karbon dioksida.
Pertama. Udah satu menit belum? Satu menit. Baik, sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.